Letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya, tetapi letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristiknya. Sebagai contoh, suatu tempat yang berada di daerah pantai, mereka memiliki karakteristik tempat yang dapat diidentifikasi bersuhu tinggi, berupa dataran rendah, sebagai masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan seterusnya. Sebelum kita membahas tentang letak astronomis dan letak geografis wilayah Indonesia, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih itu garis lintang dan garis bujur. Jadi, yang pertama, garis lintang disebut juga sebagai latitude, yaitu garis imajiner yang melingkari bumi. Pada peta, garis lintang ini ditarik dari barat hingga ke bagian timur. Garis lintang ini juga digunakan untuk menentukan posisi bumi yang ada pada garis khatulistiwa, yaitu bagian utara atau selatan. Inilah sebabnya garis lintang diberi nama lintang utara dan lintang selatan. Lintang utara dan lintang selatan digunakan untuk menunjukkan besaran sudut antara posisi lintang pada garis khatulistiwa. Yang kedua, garis bujur. Garis bujur adalah garis imajiner yang ditarik dari bagian utara ke selatan, berbeda dengan garis lintang. Garis bujur disebut dengan longitude, dan ada 360 garis bujur pada bumi, yaitu 180 garis bujur timur dan 180 garis bujur barat. Jika pada garis lintang titik 0 derajatnya adalah pada garis khatulistiwa, maka berbeda dengan garis bujur. Garis bujur memiliki titik 0 derajat di kota Greenwich atau Inggris. Jadi, apa sih itu letak astronomis dan geografis Indonesia? Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, garis lintang merupakan garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Lantas, garis bujur merupakan garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, apa saja sih dampak letak astronomis Indonesia? Berdasarkan garis lintang 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang mempunyai ciri-ciri curah hujan yang tinggi, terdapat hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Lanjut, Indonesia berada pada garis 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak inilah menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat. Waktu ini selisih kurang lebih 7 terhadap GMT. Wilayah-wilayah antara lainnya yaitu Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua ada waktu wilayah bagian tengah. Wilayah ini mempunyai selisih kurang lebih 8 terhadap GMT. Wilayah-wilayah ini antara lain Bali,
Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan yang terakhir, waktu Indonesia bagian timur. Waktu ini selisih kurang lebih 9 terhadap GMT. Wilayah-wilayahnya antara lain adalah Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Baiklah, kita lanjut ke letak geografis. Apa sih itu letak geografis? Jadi, letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Suatu tempat, termasuk Indonesia, punya letak geografis loh. Letak geografis ini menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Apabila dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lainnya seperti berikut. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia. Dan sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Lalu, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Dampak letak geografis Indonesia. Indonesia ini mempunyai 3 iklim utama, yaitu iklim panas atau tropis, iklim muson, dan iklim laut. Iklim muson terjadi sebab pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin yang bertiup berasal dari timur laut dan bersifat kering sehingga menimbulkan musim kemarau, terjadi pada bulan April hingga Oktober. Sementara itu, angin bertiup yang berasal dari barat daya dan bersifat basah sehingga menimbulkan terjadinya musim hujan, terjadi pada bulan Oktober hingga April. Iklim laut terjadi karena kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi oleh laut dan samudra, sehingga di Indonesia iklim ini menyebabkan lebih banyak mengalami musim penghujan. Sementara iklim panas atau tropis akan menyebabkan udara rata-rata yang ada di Indonesia menjadi panas. Hal tersebut terjadi karena Indonesia adalah negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Selain itu, letak Indonesia yang berada di persilangan lalu lintas dunia membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi. Selanjutnya, pemahaman Indonesia melalui peta. Jadi, peta merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Dalam penggunaan peta, kita harus pandai mencari informasi. Jika kita tidak mengetahui informasi yang berada pada suatu peta, maka kita tidak akan menemukan tempat yang akan kita tuju. Bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Yaitu dengan cara kita mengetahui komponen-komponen yang ada pada peta. Jadi yang pertama itu ada judul peta, yang kedua skala peta, ketiga orientasi utara, 4 simbol peta, garis astronomis, inset, yang ketujuh legenda, yang kedelapan sumber peta, yang pertama judul peta. Jadi menunjukkan isi suatu peta. Seperti yang dicontoh,
yaitu judulnya Peta Penggunaan Lahan 2019. Maka yang berada di pada peta tersebut persebaran tentang penggunaan tata kelola lahan. Ada pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, skala peta. Jadi, skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak yang di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Seperti contoh, skala 1:1000, yang berarti 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm atau 1 km di lapangan. Skala peta jenisnya ada skala angka, skala garis, atau grafis. Yang pertama, skala angka. Skala angka yaitu menunjukkan angka, misal 1:10.000, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, skala garis. Skala garis itu berbentuk garis-garis, biasanya warna hitam dan warna putih, dengan keterangan 1 cm di peta sama dengan 5 kilo di lapangan. Yang ketiga, orientasi utara atau penunjuk arah, seperti yang di gambarnya. Ada seperti arah mata angin, utara, timur, selatan, dan barat. Ada macam-macamnya. Yang keempat itu simbol peta. Ada banyak sekali simbol peta yang biasanya dibuatkan tabel dalam peta untuk memudahkan pembaca peta mencari informasi, misal berwarna biru, lautan, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuk simbol peta, ada simbol titik, simbol garis, dan simbol warna, serta simbol area. Simbol titik seperti titik warna merah berarti ibu kota, dan ada gambar pesawat berarti bandar udara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu simbol garis. Dapat dilihat di video bahwa seperti garis lurus berwarna orange berarti jalan lain di desa, dan ada garis titik batas daerah. Selanjutnya itu simbol warna, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa warna biru menunjukkan berarti lautan, warna hijau menunjukkan dataran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada keterangan terkait simbol warna, terkait warna hijau muda, ketinggian datar 0 sampai 100 mm, warna biru muda, kedalaman laut 2000 sampai 1000 meter. Nah, selanjutnya simbol area. Simbol area itu ada danau, ada rawa, titik-titik warna hitam, rawa berarti persawahan, garis-garis diarsir warna abu-abu sawah, dan formasi batu kapur. Yang kelima itu ada garis koordinat, atau yang biasa kita sebut dengan garis lintang dan garis bujur. Di situ terdapat simbol-simbol terkait garis khatulistiwa. Yang menyebabkan iklim tropis. Yang keenam itu ada inset. Inset itu penjelasan atau secara detail peta induk ke peta inti.
seperti terdapat yaitu peta Pulau Kalimantan dan terdapat inset, yaitu insetnya di wilayah Indonesia, peta Indonesia. Yang ketujuh ada legenda. Jadi legenda itu keterangan dari simbol-simbol. Dapat diamatin ya. Legenda itu terdapat pada peta. Biasanya dibuatkan tabel pada penulis peta atau pembuat peta. Dan yang kedelapan itu ada sumber peta. Sumber peta ini menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Contohnya peta lereng Kecamatan Cepogo atau Bapeda 2002, peta rupa bumi Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya yaitu peta adalah gambar permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala peta. Cara-cara memperoleh melalui peta yaitu sudah dijelaskan pada pertama tadi. Baiklah, mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya paparkan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.